Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Smeksas Podcast dimanapun berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia di bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa. Pemirsa, pada hari ke-15 ini, sambil menunggu waktu berbuka puasa, mari kita belajar kembali. Di sini telah hadir Bapak Sodik yang pada kesempatan hari ini akan memaparkan ilmu tentang cinta digital untuk syiar kebaikan. Kira-kira syiar yang sekarang itu mudah apa tidak kira-kira pemirsa? Jelas, yang kita tahu dulu syiar itu adalah dari mimbar menuju ke mimbar. Tetapi sekarang yang kita pegang handphone ini itu memiliki banyak sosial media. Dan ternyata sosial media yang kita gunakan itu bisa untuk syiar. Betul Pak Sodik? Betul sekali Pak Oleh. Betul. Oke pemirsa, sebelum kita jauh tentang memahami tentang ilmu cinta digital untuk syiar kebaikan, kita pengen tahu kira-kira cinta digital itu apa, ya kan? Yuk kita langsung menuju Pak Sodik. Ya. Monggo Pak Sodik. Oke, terima kasih Pak Kolek. Siap, sama-sama. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Smeksas Podcast dimanapun berada, dan kepada Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Semen yang diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dianggap atau termasuk digolongkan menjadi umatnya yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Smeksas Podcast dimanapun berada, seperti yang disampaikan Bapak Abdul Kholik tadi, bahwasanya dulu syiar kebaikan atau syiar agama itu hanya dilakukan melalui mimbar ke mimbar. Karena pada saat zaman sekarang ini, teknologi sudah mulai berkembang. Apalagi sekarang ini banyak orang itu sudah memiliki yang namanya alat telekomunikasi kotak kecil yang bernama handphone atau HP. Di mana setiap HP atau handphone tersebut hampir dipastikan semua juga bisa terkoneksi dengan internet. Ya. Nah, pada zaman sekarang ini, syiar kebaikan bisa dilakukan melalui media sosial atau media digital. Saya pernah mengutip sebuah kalimat yang sangat bagus sekali, yang berbunyi, setiap status adalah jejak, setiap komentar adalah saksi, maka jadikan media sosial sebagai ladang pahala, bukan ladang dosa. Karena bisa jadi, satu kalimat yang kita tulis itu menjadi sebab hidayah bagi orang lain yang membacanya. Nah, seperti itu. Dan apa cinta digital itu? Cinta digital adalah sikap bijak atau santun dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital atau media sosial kita. Nah, tentunya media sosial atau media digital kita itu kita gunakan untuk menyebar kebaikan, memberikan inspirasi, menguatkan ukhuwah, dan menghindari konten negatif. Nah, seperti di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menyebutkan bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, seperti itu Pak. Bahwasanya yang namanya HP atau handphone itu merupakan perwujudan dari
ucapan, atau lisan kita sendiri. Iya. Nah, Terima kasih Pak Sodik. Materinya luar biasa pemirsa. Dan kita tahu ternyata media sosial itu harusnya kita gunakan untuk syiar. Tetapi terkadang media sosial itu bukan hanya menjadi ladang pahala, iya, tetapi juga menjadi ladang dosa betul Pak bagi Koleg. pemiliknya. Kira-kira contohnya bagaimana? Oh, contohnya Ya. Pak Koleg ya. Ya, betul sekali Pak Koleg. Bahwasanya media sosial atau media digital yang kita miliki itu bisa menjadi ladang dosa bagi kita, juga bisa menjadi sebuah ladang pahala untuk diri kita. Nah, contoh dari ladang dosa misalkan seperti ini. Kita menggunakan media sosial kita itu untuk menyebar hoax atau berita tidak benar. Ya. Nah, terus kita gunakan untuk menghina orang lain. Kita gunakan untuk membuka aib orang lain. Nah, juga kita gunakan untuk membuat konten yang tidak pantas, Pak Koleg. Karena zaman sekarang ini ada beberapa media sosial itu yang mungkin bisa membuat video live ya, bisa membuat video live itu mereka membuat video konten yang tidak patut dicontoh dan tidak patut untuk dilihat, hanya sekedar untuk mencari like dan juga untuk mencari apa ya, kalau itu bayaran atau saweran Pak. Bisa Koleg. Itu? Iya, bisa digunakan seperti itu. Makanya banyak orang itu mereka menunjukkan auratnya, mereka berbuat sesuatu hal yang tidak patut dicontoh, itu hanya untuk mencari uang lewat situ. Padahal media sosial itu ada pertanggungjawaban. Iya, pasti dipertanggungjawabkan juga. Nah, bisa menjadi pahala juga ya media sosial ini itu. Yang harus kita contoh ya. Nah, ini yang perlu kita contoh. Iya. Misalkan contohnya nih Pak Koleg. Nah, kita membagikan kutipan ayat Al-Quran atau kutipan sebuah hadis. Kita gunakan sebagai status WA kita. Nah, siapa tahu orang yang membaca status kita, nah akhirnya sadar, akhirnya mendapatkan hidayah. Nah, kan yang namanya jalan hidayah itu kan rahasia Tuhan ya, rahasia Allah. Nah, siapa tahu dengan tulisan kita, dengan status kita yang kita buat itu, orang lain mendapat sebuah hidayah dari situ. Ya, terus misalkan contohnya juga contoh yang lain, kita mengingatkan sholat. Nah, lewat status. Saatnya sekarang sudah memasuki waktunya sholat zuhur. Mari kita sholat. Terutama fadilah-fadilah tarawih. Terutama fadilah tarawih. Nah, terus membuat konten edukatif. Nah, seperti halnya kita ini Pak Koleg. Kita hampir setiap hari ya Pak Koleg ya membuat di bulan Ramadan ini. Selama di bulan Ramadan ini kita membuat sebuah video atau membuat konten yang dimana isinya itu adalah kajian Islami yang kita share lewat link YouTube, kemudian kita bagikan ke siswa-siswa. Nah, kira-kira untuk siswa sendiri biar mendapatkan pahala dengan adanya konten kita, kira-kira yang bisa dilakukan untuk anak-anak apa? Apakah juga menge-share atau? Nah, betul Pak Koleg. Nah, mungkin anak-anak juga bisa menge-share, bisa menjadikan link link video YouTube itu digunakan untuk status juga. Nah, dengan temennya yang melihat status itu ngeklik, wah ini, nah, kan juga bisa. Teman yang bukan satu sekolah di sini ya. Teman-teman yang lain di luar sekolah itu juga. Terus juga kita bisa memberikan motivasi kebaikan. Motivasi kebaikan lewat lewat grup WA, lewat status kita. Nah, dengan orang lain membaca itu akhirnya termotivasi untuk ibadah, termotivasi untuk belajar bagi mereka yang masih pelajar. Nah, seperti itu contoh media sosial atau media digital sebagai ladang dosa atau ladang pahala. Wah, luar biasa. Dan ternyata juga
kalian para siswa itu juga bisa mendapatkan ladang pahala dengan cara meng-share Ya, video-video kita. video kita juga. Agar ya teman-teman kalian yang berada di rumah juga bisa melihat video-video kita, kajian-kajian kita. Nonton kita. Iya, betul. Oke. Karena gini Pak Kolek, Ya. sesuatu hal yang baik itu harus kita sampaikan. Oh iya. Sesuai hadis Rasulullah juga, yaitu balighu ani walau ayat. Oh Nah, iya. sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, walaupun satu kalimat. Kalau kalimat itu adalah kalimat yang baik, itu wajib kita sampaikan ke orang lain, Pak Kolek. Tidak nunggu menjadi ustaz. Nah, betul. Tidak harus menjadi seorang ustadz, tidak harus menjadi seorang kiai atau ulama. Jadi semua orang itu sebetulnya ya Menjadi siswa pun juga bisa ya? bisa. Dengan cara seperti tadi. Jadi memiliki kewajiban untuk menyampaikan sesuatu hal yang kebaikan kepada orang lain. Lewat apapun, lewat secara lisan langsung atau sesuai tema kita ini, yaitu lewat media sosial atau media digital. Siap. Terima kasih Pak Sodik, ilmunya Terima sangat kasih, dalam. sama-sama. Dan pemirsa insya Allah juga senang dengan materi hari ini. Ternyata pahala itu mudah didapatkan. Yang jelas kita mau melaksanakan segala bentuk kegiatan baik kita. Kalau kita punya handphone maka gunakan untuk syiar seperti materi hari ini ya Pak. Ya, baik. Siap, terima kasih. Karena waktu maghrib akan segera datang. Yuk kita siap-siap dan kita pamit undur diri. Mohon maaf bila mana ada salahnya. Kita akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodik. Sama-sama Pak Kolek.